membahas tentang Entity Relationship Model atau IR model ya. Permodelan sistem dengan IR data model digunakan dalam pemuatan basis data. IR diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen, serta relasi antar objek tersebut. IR diagram digunakan oleh sistem analis dalam merancang database. IR model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi antara entitas-entitas tersebut. Entitas sendiri memiliki definisi sebuah objek yang ada atau eksis dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Entitas ada yang bersifat konkret seperti orang, buku, pegawai, perusahaan, dan ada yang bersifat abstrak juga seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, dan sebagainya. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Misal, entitas mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Setiap atribut pada entitas memiliki kunci atribut atau key atribut yang bersifat unik. Misal, entitas mahasiswa dengan atribut NRP sebagai key atribut, entitas dosen dengan NIP sebagai key atribut, dan sebagainya. Beberapa entitas kemungkinan tidak memiliki atribut kunci sendiri. Entitas demikian disebut entitas lemah atau weak entity. Ada beberapa notasi yang digunakan untuk membuat IR diagram. Misal notasi Chen, Martin, El-Masri, dan Kort, akan tetapi pada umumnya adalah sama. Perbedaannya hanya pada pemilihan simbol-simbol yang digunakan. Pada materi ini digunakan notasi El-Masri karena lebih umum. Berikut simbol yang ada di IR diagram. Seperti kita lihat, ada entity type, weak entity type, relation type, identifying relation type, atribut, key atribut, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke jenis-jenis atribut. Yang pertama ada simple atau atomic atribut, yaitu atribut yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Lalu yang kedua, composite atribut, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar lagi. Contoh, atribut alamat terdiri atas atribut jalan, kota, atau kode pos. Yang kedua contohnya atribut name, terdiri atas atribut first name, mid name, dan last name pada suatu entitas. Kemudian ada single value atribut, atribut yang hanya memiliki satu harga atau nilai. Contohnya, atribut umur pada entitas pegawai, atribut location pada entitas departemen. Kemudian ada lagi multi-value atribut, yaitu atribut yang memiliki isi lebih dari satu nilai. Contoh, atribut pendidikan tinggi pada entitas pegawai dapat berisi lebih dari satu nilai. Misalnya SMP, SMU, perguruan tinggi, dokter, dan sebagainya. Yang kedua, contohnya atribut hobi pada entitas mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu nilai, misal sepak bola, menyanyi, menari, tenis, dan sebagainya. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, null values attribute adalah atribut dari entitas yang tidak memiliki nilai. Contohnya atribut pendidikan tinggi untuk tamatan SMP. Kan nggak realistis ya, tamat SMP kok ada atribut pendidikan tingginya. Yang terakhir, divided attribute adalah atribut yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan atau algoritma tertentu. Contohnya, atribut umur dapat dihitung dari atribut tanggal lahir.
Kemudian kita beralih ke relasi. Relasi adalah hubungan antar entitas. Relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Seperti ini. Bentuk ER di sini antara mahasiswa mengambil mata kuliah. Tentunya ada nilai yang dihasilkan. Yang jadi pertanyaan adalah di mana atribut nilai ditempatkan. Yang paling realistis adalah ditempatkan di atribut nilai harus ditempatkan pada relasi mengambil ya, yang berarti seseorang mahasiswa tertentu yang mengambil mata kuliah tertentu akan mendapatkan nilai tertentu pula. Lanjut, derajat relasi dapat dilihat ada 3 jenis: binary relationship, ternary relationship. Yang pertama, unary relationship adalah relasi di mana entitas yang terlibat hanya satu. Oh ya, unary relationship dapat juga diartikan relasi berderajat satu. Sering disebut relasi rekursif. Contohnya seperti ini. Lanjut, yang kedua, binary relationship atau relasi berderajat dua, yaitu relasi biner. Kemudian ada binary relationship atau relasi berderajat dua. Relasi biner adalah relasi yang melibatkan dua entitas. Kemudian yang ketiga ada ternary relationship atau relasi berderajat tiga, adalah relasi tunggal yang menghubungkan tiga entitas yang berbeda. Ya. Kemudian ada rasio kardinalitas. Dalam relasi binary antar dua entitas terdapat beberapa kemungkinan, seperti yang bisa kita lihat ada one to one, many to one, many to many. Maksudnya adalah relasi one to one berarti setiap himpunan entitas hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas lainnya. Seperti P1 harus ke D2 gitu. Kemudian many to one yaitu hubungan satu ke banyak. Berarti satu dari setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Kemudian yang terakhir, many to many, hubungan banyak ke banyak kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Berarti setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya dan sebaliknya. Jadi bisa dilihat contoh. Untuk teori kedua ini sepertinya sudah habis ya. Bisa dinantikan teori ketiga di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya.